Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J akan menerangkan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan bab ekuitas. Sebelum kami menerangkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok J terdiri dari Dwi Kartikasari dengan NPM akhir 062, lalu ada Kesya Intan Aura dengan NPM akhir 209, lalu ada Zakia Asyari dengan NPM akhir 222, dan ada Ladira Inalia S dengan NPM akhir 092. Materi pertama yang akan saya terangkan mengenai penerbitan saham. Sebelum lanjut ke lebih dalam lagi tentang penerbitan saham, sebaiknya kita mengetahui tentang komponen atau akun-akun yang akan terlibat dalam ekuitas ini. Yang pertama ada akun share capital, share premium, return earnings atau laba ditahan atau saldo laba, lalu akumulatif others komprehensif, income, treasury shares, dan non-controlling interest. Nah, penerbitan saham ini dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada diterbitkan pada nilai pari atau nilai nominal saham, lalu yang kedua saham yang diterbitkan tanpa nilai pari atau nilai nominal saham, lalu yang ketiga saham yang diterbitkan yang akan dikombinasikan dengan sekuritas lain, lalu yang keempat ada saham yang diterbitkan melalui transaksi non tunai atau non cash, lalu yang kelima ada biaya penerbitan saham. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut atau lebih dalam dari masing-masing kategori penerbitan saham tadi. Nah, yang pertama ada saham dengan nilai nominal. Nah, nilai nominal yang rendah akan membantu suatu perusahaan untuk menghindari kebijakan atau kewajiban kontingensi yang berkaitan dengan saham yang akan dijual di bawah nilai nominal. Jadi untuk melihat informasi tentang penerbitan saham ini bisa melalui dengan melihat nilai nominalnya. Akun harus dipertahankan untuk masing-masing kelompok saham. Ada dua jenis saham, yaitu saham preferen atau saham biasa dan saham premium. Lalu selanjutnya ada saham tanpa nilai nominal. Nah, alasan dari diterbitkannya saham tanpa nominal ini adalah untuk menghindari kewajiban kontingensi dan untuk menghindari kerancuan dalam hubungan antara nilai pari dengan nilai pasar wajar. Terdapat dua contoh untuk lebih memahami tentang saham tanpa nilai nominal ini. Contoh yang pertama ada ABC Corporation didirikan dengan 100.000 saham biasa yang akan diotorisasi tanpa nilai nominal. Jika ABC menerbitkan 60.000 lembar saham seharga $20 per saham, maka jurnalnya adalah cash sebesar 1.200.000 dan cash pada share capital ordinary sebanyak 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini didapat dari 60.000 lembar saham dikali dengan harganya yaitu $20 per sahamnya. Nah, lalu jika ABC menerbitkan lagi 60.000 lembar saham dengan harga $25 per saham, maka jurnal yang akan dicatat adalah cash pada share capital ordinary sebanyak 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini dari 60.000 lembar saham dikali dengan harganya yaitu $25 per saham. Selanjutnya, contoh kedua yaitu negara Z mengharuskan saham tanpa nilai nominal memiliki state value. Jika perusahaan X menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nilai yang ditetapkan sebanyak $10 akan diterbitkan pada $50 per saham secara tunai, maka jurnalnya adalah cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Cash sebanyak 250.000 ini didapat dari 5.000 lembar dikali dengan $50 per saham secara tunai kan. Jadi dia akan mendapat cash sebanyak 250.000. Sedangkan share capital ordinary ini didapat dari sebanyak 50.000 didapat dari 5.000 lembar saham dikali dengan harganya yaitu $10. Sedangkan share premium ordinary ini sebanyak 200.000 didapat dari selisih antara cash dan share capital ordinary yaitu 250.000 dikurangi dengan 50.000. Jenis kategori penerbitan saham yang ketiga ada saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, ada dua metode untuk menghitungnya. Dengan yang pertama ada metode proporsional.
Ada contohnya, yaitu perusahaan Jena menerbitkan 200 lembar saham sebesar 15 dolar nilai nominal saham biasa dan 150 lembar saham sebesar 25 dolar nilai nominal saham preferen. Untuk lump sumnya 15.000 dolar. Saham biasa memiliki nilai pasar sebesar 50 dolar per saham, sedangkan saham preferen memiliki nilai pasar sebesar 100 dolar per saham. Bisa dilihat di slide. Kita akan menghitung atau mengalokasikannya. Saham biasa kan ada 200 lembar dikali dengan nilai pasarnya yaitu sebesar 50 dolar, hasilnya 10.000. Sedangkan saham preferen diterbitkan sebanyak 150 lembar dikali dengan nilai pasarnya yaitu sebesar 100 dolar, hasilnya adalah 15.000. Lalu kita jumlahkan 10.000 dengan 15.000, jumlahnya 25.000. Lalu kita hitung persentasenya. Untuk persentase saham biasa yaitu 10.000 dibagi 25.000 dikali 100%, yaitu menghasilkan 40%. Sedangkan saham preferen dari 15.000 dibagi dengan 25.000 lalu dikali dengan 100% menghasilkan 60%. Nah, kita akan mengalokasikan perhitungannya dari issue price dari saham ordinary maupun saham preference. Issue price-nya atau lump sum-nya sama-sama 15.000. Lalu dikalikan dengan alokasi persentase yang telah kita hitung tadi, yaitu pada saham ordinary atau saham biasa. Jadi 40%, jadi perhitungannya adalah 15.000 dikali 40% menghasilkan 6.000. Sedangkan pada saham preference, issue price-nya atau lump sum-nya 15.000 dikali dengan alokasi persentasenya yaitu sebanyak 60% tadi menghasilkan 9.000 dolar. Lalu jurnal yang dapat dicatat oleh perusahaan Jena berikut antara lain: cash pada share capital ordinary, share premium ordinary, share capital preference, dan share premium preference. Cash dicatat sebanyak 15.000 karena sesuai dengan cash yang didapatkan atau sama dengan lump sum-nya yaitu 15.000. Pada share capital ordinary yaitu sebanyak 3.000 dolar karena dari hasil perhitungan 200 lembar saham biasa dikali dengan nilai nominalnya yaitu 15 dolar. Lalu share premium ordinary sebanyak 3.000 didapat dari perhitungan alokasi dari metode proporsional tadi dikurangi dengan share capital ordinary yaitu 3.000. Jadi 6.000 dikurangi 3.000 menghasilkan 3.000. Lalu selanjutnya share capital preference sebanyak 3.750 didapat dari 150 saham preference yang diterbitkan dikali dengan nilai nominal saham preference yaitu 25 dolar. Lalu ada share premium preference sebanyak 5.250 yang didapat dari alokasi perhitungan metode proporsional tadi menghasilkan 9.000 dolar dikurangi dengan 3.750 dari share capital preference tadi, jadi menghasilkan 5.250. Selanjutnya, apabila kita menggunakan metode incremental dengan contoh yang sama namun saham preferennya tidak memiliki nilai pasar. Nah, kita lihat alokasi atau perhitungannya. Saham biasa diterbitkan sebanyak 200 lembar dikali dengan nilai pasarnya yaitu sebanyak 50 dolar, totalnya jadi 10.000. Lalu saham preferen diterbitkan sebanyak 150 lembar namun tidak memiliki nilai pasar, jadi nilai pasarnya 0. 150 kali 0 sama dengan 0, maka fair market value-nya sebanyak 10.000 saja. Lalu kita masuk ke alokasi perhitungan dengan metode incremental. Issue price-nya karena saham preference tidak diketahui, jadi perhitungannya yaitu lump sum atau 15.000 ini dikurangi dengan fair market value-nya yaitu sebanyak 10.000 menghasilkan saham preference ini 5.000, sedangkan saham biasa atau ordinary ini sebanyak 10.000. Nah, jurnal yang dicatat oleh perusahaan Jena yaitu cash pada share capital ordinary, share premium ordinary, share capital preference, dan share premium preference. Cash sebanyak 15.000 yaitu sama dengan pada pada metode proporsional tadi, yaitu sebanyak yang didapat dari kas atau lump sum-nya 15.000. Sedangkan share capital ordinary sama dari perhitungan proporsional tadi yaitu 200 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan nilai nominalnya yaitu 15 dolar menghasilkan 3.000 dolar.
Sedangkan share premium ordinary ini didapat dari selisih antara 10.000 dari alokasi metode incremental tadi dikurangi dengan 3.000. Lalu share capital preference sebanyak 3.750 didapat dari perhitungan diterbitkannya 150 saham preference dikali dengan nilai nominalnya yaitu sebanyak $25. Lalu share premium preference sebanyak 1.250 ini didapat dari alokasi perhitungan metode incremental tadi yaitu 5.000 dikurangi dengan 3.750 menghasilkan 1.250. Kategori penerbitan saham yang selanjutnya ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash atau non-tunai. Jadi perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan atas jasa atau properti lain lalu kas pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima dan jika nilai wajar dari barang atau jasa tersebut tidak dapat diterima dengan andal, maka bisa menggunakan nilai wajar dari penerbitan saham. Nah, terdapat contoh yaitu transaksi yang berlanjut berikut ini akan menggambarkan prosedur pencatatan penerbitan 30.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $20 yang akan ditukar dengan tanah pada perusahaan Louis dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah Louis tidak dapat menentukan nilai wajar dari tanah, tetapi dia dapat menentukan nilai pasar wajar saham yaitu yang diketahui sebesar $640.000. Maka jurnal yang dapat dicatat oleh Louis adalah tanah pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Tanah sebanyak 640.000, lalu share capital ordinary-nya yaitu 600.000 didapat dari penerbitan saham sebanyak 30.000 lembar dikali dengan nilai nominalnya yaitu $20. Sedangkan share premium ordinary didapat dari selisih antara tanah atau properti yang didapat dikurangi dengan share capital ordinary. Jadi 640.000 dikurangi 600.000 sama dengan 40.000. Lalu kondisi kedua yaitu jika Louis tidak dapat menentukan nilai pasar wajar saham tetapi dia tahu nilai pasar wajar tanah yang ditetapkan sebesar $700.000, maka jurnal yang dicatat Louis adalah tanah pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Tanah sebanyak 700.000, lalu share capital ordinary sebanyak 600.000, sama seperti kondisi pertama didapat dari 30.000 lembar saham biasa yang diterbitkan dengan dikali dengan nilai nominalnya yaitu sebanyak $20. Lalu share premium ordinary ini didapat dari selisih antara tanah dikurangi dengan share capital ordinary yaitu 700.000 dikurangi 600.000. Selanjutnya dengan kondisi yang ketiga yaitu Louis belum mengetahui nilai pasar wajar saham maupun nilai pasar wajar tanahnya. Jadi konsultan independen menetapkan nilai tanah sebesar 650.000 berdasarkan arus kas diskonto yang diharapkan. Maka jurnal yang dapat dicatat oleh Louis adalah tanah di debit dan share capital ordinary dan share premium ordinary di kredit. Tanah sebesar 650.000 yaitu dari penetapan nilai tanah dari konsultan independen tadi. Sedangkan share capital ordinary 600.000 dari penerbitan saham biasa sebanyak 30.000 lembar dikali dengan nilai nominalnya yaitu $20 menghasilkan 600.000. Sedangkan share premium ordinary ini didapat dari selisih antara pendapatan dari tanah tadi 650.000 dikurangi dengan share capital ordinary sebanyak 600.000. Nah, kemudian selanjutnya ada biaya penerbitan saham. Biaya langsung yang diterbitkan untuk menjual saham meliputi biaya penjaminan atau underwriting, biaya akuntansi dan hukum, biaya percetakan, dan pajak. Nah, biaya-biaya ini harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Nah, selanjutnya yaitu berbagai bentuk kepemilikan saham. Yang pertama ada ordinary shares atau saham biasa. Saham biasa ini merupakan saham yang menggambarkan nilai sisa atau residu kepemilikan perusahaan. Nah, ordinary share ini menanggung sebagian besar resiko kerugian, tetapi juga menerima manfaat dari kesuksesan, serta ordinary share ini tidak mendapat jaminan atas dividen ataupun aset pada saat terjadi pembubaran. Nah, adapun karakteristik dari ordinary share sendiri itu yang pertama memiliki hak suara sehingga dapat memilih jajaran manajemen perusahaan serta melakukan kontrol atas kebijakan yang ada. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu
memiliki potensi besar dalam memberikan keuntungan jangka panjang selama kinerja perusahaan bagus dan harga saham naik. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu ordinary share ini tidak bisa dikonversi atau ditukar menjadi saham preferen. Beda dengan saham preferen yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu hal perolehan aset baru bisa didapat ketika perusahaan sudah membayarkan bagian pemilik saham preferen terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu preference share atau saham preferen. Nah, saham preferen ini merupakan saham yang terbentuk dari suatu kontrak, yaitu pada saat pemegang saham mengorbankan hak-hak tertentu kepada pihak lain dalam bentuk hak istimewa atau kekhususan. Biayanya berupa keistimewaan dividen. Selanjutnya yaitu karakteristik penerbitan dan jenis saham preferen. Nah, karakteristik yang pertama yaitu preferensi atas dividen. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu dapat ditebus pada opsi perseroan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memiliki hak suara atau non-voting. Beda dengan saham biasa atau ordinary share itu memiliki hak voting. Kemudian yang keempat yaitu preferensi atas aset saat terjadi likuidasi. Kemudian yang karakteristik yang terakhir yaitu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian jenis-jenis saham preferen. Yang pertama yaitu kumulatif, yang dimana penanam modal yang mengharuskan perusahaan untuk membayar semua dividen termasuk tunggakan sebelumnya pada pemilik saham. Kemudian jenis yang kedua yaitu berpartisipasi atau partisipasi. Artinya partisipasi dalam saham preferen adalah dividen tambahan akan diberikan kepada para pemegangnya berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Misalnya, ketika jumlah dividen pemilik saham biasa melebihi nominal per lembar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada konversi atau convertible. Maksudnya yaitu penanam modal yang dapat dikonversikan. Yang artinya, kegiatan penanaman modal ini menyertakan opsi bagi para pemilik untuk mengubah preferred stock menjadi beberapa saham biasa setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian jenis yang keempat yaitu dapat disesuaikan atau adjustable. Nah, maksudnya disesuaikan dalam saham preferen adalah kegiatan penanaman modal di mana dividen yang dibayarkan jumlahnya bervariasi. Bahwasannya penentu besaran dividen pada saham preferen ini adalah kurs dan suku bunga acuan. Kemudian yang kelima yaitu dapat ditembus atau callable. Artinya, kegiatan penanaman modal bisa dilewati oleh penerbit atau perusahaan pada nilai yang ditetapkan sebelum jatuh tempo. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan karena menggabungkan antara ekuitas dan juga utang. Baik, saya Keisha dengan NPM 209 akan melanjutkan materi. Selanjutnya ada treasury shares. Jadi treasury shares atau saham treasury itu merupakan saham perusahaan yang telah diterbitkan dan dijual di pasar, namun kemudian dibeli atau direakuisisi kembali oleh perusahaan. Nah, treasury shares atau saham treasury ini sifatnya mengurangi ekuitas. Nah, biasanya ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu membeli kembali sahamnya yang telah beredar. Yang pertama yaitu meningkatkan harga pasar saham atau earning per shares dan return on equity. Lalu yang kedua menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang ketiga untuk mengurangi jumlah pemegang saham atau menggagalkan usaha pengambil alihan. 4. Memengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan. Nah, contoh dari pada perhitungan treasury shares, misalnya PT Jaya menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp200 pada harga Rp300 per share. Perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 10 juta. Lalu pada 3 Maret, PT Jaya melakukan reakuisisi saham sebanyak 2.000 lembar saham dengan harga 700. Nah, jurnalnya yaitu treasury shares di debit sebanyak 1.400.000 dan cash sebanyak 1.400.000 di kredit. Nah, 1.400.000 ini didapat dari mana? 1.400.000 ini didapat dari 2.000 lembar saham dikali dengan harga reakuisisinya yaitu sebanyak Rp700. Nah, cash ini berada di kredit karena kita mengeluarkan uang untuk membeli kembali saham tersebut.
lalu treasury shares kita dapatkan, maka treasury shares berada di akun debit. Nah, untuk penulisannya di sisi ekuitas pada laporan posisi keuangan yaitu equity, share capital ordinary 200 par value, 10.000 share issued atau 10.000 saham yang diterbitkan, and 8.000 outstanding. Nah, 8.000 ini sisa saham yang beredar. Kan tadi ada 10.000 lembar saham, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan sebanyak 2.000, maka ada 8.000 yang outstanding atau yang beredar. Sebanyak 2 juta. 2 juta ini didapat dari 200 rupiah tadi dikali oleh 10.000 lembar saham. Lalu share premium ordinary sebanyak 1 juta. Nah, 1 juta ini didapat dari selisih nilai par yaitu 200 dengan harga per share-nya yaitu 300. 300 dikurangi 200 berarti sisa 100. 100 dikali 10.000 yaitu 1 juta. Lalu retained earnings atau laba ditahan sebanyak 10 juta telah terdapat di soal. Lalu less cost of treasury shares 2.000 share sebanyak 1.400.000, ini sifatnya mengurangi sehingga total ekuitasnya yaitu 11.600.000. Nah, ini selanjutnya ada contoh apabila treasury shares yang telah kita beli tadi dijual kembali dengan harga di atas harga pokok. Misalnya pada 30 Maret PT Jaya menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar dengan harga 1.100, maka jurnal entry-nya yaitu kas di debit sebanyak 550.000, ini didapat dari 1.100 dikali dengan 500. Lalu treasury shares sebanyak 350.000. Mengapa treasury shares ini senilai 350.000? Karena ini didapat dari 500 lembar saham yang dijual kembali ini tadi dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 700 rupiah tadi. Kemudian 500 dikali 700 mendapat 350.000. Nah, share premium treasury sebanyak 200.000 ini selisih dari kas yang didapat dengan treasury shares tadi yaitu 200.000. Selanjutnya ada contoh apabila treasury shares tadi dijual di bawah harga pokok. Nah, pada 10 April PT Jaya menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar dengan harga 500. Nah, dengan harga 500 rupiah ini berarti kan di bawah harga pokok. Harga pokoknya tadi kan 700 rupiah. Untuk jurnal entry-nya yaitu kas sebanyak 250.000 didapat dari 500 saham treasury yang dijual dengan harga 500. Lalu treasury shares-nya tetap 350.000. Nah, 350.000 ini didapat dari saham treasury yang dijual kembali sebanyak 500 dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 200. Maaf, maksudnya 700 rupiah. Jadi 500 dikali 700 rupiah yaitu 350.000. Nah, apabila penjualan saham di bawah harga pokok, maka share premium treasury tadi di jurnal di kolom debit, bukan di kredit. Kalau di atas harga pokok ditaruh di kredit, kalau di bawah harga pokok share premium treasury ini masuknya di debit. Sebanyak 100.000 yang merupakan selisih dari 350.000 dikurangi 200.000 tadi. Nah, kemudian pada ledgernya share premium treasury ini tadi sisanya yaitu 100.000, yaitu 200.000 tadi dikurangi 100.000 transaksi pada 10 April sehingga share premium tersisa 100.000. Oke, next. Nah, contoh penjualan kembali saham treasury pada tanggal 3 Mei PT Jaya menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 700 lembar dengan harga 550. Maka kasnya yaitu 385.000, ini didapat dari 700 dikali 550. Lalu treasury shares dikredit karena kan dijual kembali jadi treasury shares-nya berkurang, dikredit sebanyak 490.000. 490.000 ini saya kembali ingatkan didapat dari 700 lembar saham yang dijual kembali dikalikan dengan nilai nilai perolehan tadi sebanyak 700 rupiah. Jadi 700 kali 700 rupiah sebanyak 490.000. Lalu share premium yang tersisa yaitu 100.000 dimasukkan di kolom debit. Nah, kemudian 490.000 dikurangi 385.000 dikurangi 100.000 kan sisa 5.000. Nah, sisa 5.000 ini dimasukkan di laba ditahan pada kolom debit. Nah, materi berikutnya ada dividen. Jenis-jenis dividen ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada dividen properti atau property dividends, lalu ada dividen tunai atau cash dividends, yang ketiga ada dividen likuidasi atau liquidating dividends, lalu yang terakhir ada dividen saham atau share dividends. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang dividen tunai atau cash dividends. Nah, direksi akan melakukan pemungutan suara untuk mengumumkan divisi tunai.
Nah, dari pengumuman dividen tunai tersebut merupakan hal yang wajib untuk dilakukan atau kewajiban. Jadi perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai pada saham treasury. Berikut adalah contoh cash dividend. Nah, perusahaan seperti Google atau Apple sering membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya. Misalnya, seorang pemegang saham Apple dengan 100 lembar saham mungkin menerima dividen tunai sebesar 1.000 per saham, sehingga totalnya adalah 100.000 yang akan ditransfer langsung ke rekening banknya. Contoh soalnya yaitu PT Apple memiliki 100 lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Pada akhir tahun, perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 10% dari nilai nominal saham. Nah, nilai nominal per saham yaitu 1.000, lalu persentase dividen 10%, lalu jumlah saham 100 lembar, lalu total dividen tunai sama dengan 1.000 dikali 10% dikali 100 sama dengan 10.000. Jurnalnya yaitu kas dividen sebesar 10.000 pada kas sebesar 10.000. Properti dividen atau dividen properti merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset selain kas. Dan untuk mendapatkan kembali nilai wajar properti yang akan dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian. Nah, berikut adalah contoh properti dividen. Nah, perusahaan minyak dan gas bumi mungkin memiliki sejumlah besar tanah yang mengandung cadangan minyak atau gas. Mereka bisa membagikan sebagian dari tanah tersebut kepada pemegang saham sebagai dividen. Contoh soalnya yaitu PT Minyak memiliki sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi yang berlokasi di kawasan industri. Tanah tersebut memiliki nilai wajar sebesar 5 juta per meter persegi. Perusahaan memutuskan untuk membagikan tanah tersebut kepada para pemegang saham sebagai dividen properti. Jumlah saham yang beredar adalah 1 juta lembar. Nah, jadi luas tanah sama dengan 10.000 meter persegi. Lalu nilai wajar per meter persegi sama dengan 5 juta. Jadi total nilai tanah sama dengan 10.000 meter persegi dikali 5 juta sama dengan 50 miliar. Jurnalnya adalah properti dividen 50 miliar pada equity investment sebesar 50 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liquidating dividend atau dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi ini merupakan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya selama proses likuidasi sebagian atau penuh. Biasanya ketika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Lalu sumber dari dividen likuidasi ini bukan dari laba tapi dari modal perusahaan. Nah, contoh perhitungannya yaitu pada 31 Desember 2020, Dewan Direksi Perusahaan XY menyatakan untuk membayar dividen saham biasa pada 11 Januari 2021 yang setara dengan pembayaran dividen 250.000. Namun pada 31 Desember 2020, perusahaan XY hanya memiliki 150.000 dolar dari laba ditahan dan modal disetornya atau pengembalian modal hanya berisi saham biasa. Nah, ada dua jurnal yaitu pada tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran. Pada tanggal pengumuman, jurnalnya yaitu retained earnings atau laba ditahan di debit sebanyak 150.000, lalu share premium ordinary di debit juga sebanyak 100.000. Nah, kreditnya merupakan dividen payable sebanyak 250.000. Lalu pada tanggal pembayaran 11 Januari 2021, dividen payable di debit sebanyak 250.000 dan cash di kredit sebanyak 250.000. Selanjutnya ada share dividend atau dividen saham. Dividen saham adalah proses pembagian dividen yang dilakukan dalam bentuk saham dari sebuah perusahaan kepada para investornya sesuai dengan besaran jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor tersebut. Contoh perhitungannya, misal Aman Corporation memiliki 1.500 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai par yaitu 200 dolar dan laba ditahan senilai 150.000 dolar. Jika Aman mengumumkan 15% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 225 lembar saham baru untuk pemegang saham. 225 lembar saham baru untuk pemegang saham ini didapat dari 1.500 lembar saham dikali dengan 15%, karena tadi bilangnya akan mengumumkan 15% dividen saham. Nah, jurnalnya ada dua jurnal yaitu pada tanggal pengumuman, yaitu laba ditahan retained earnings sebanyak 45.000, retained earnings 45.000 dolar di debit, lalu ordinary share dividend distributable di kredit sebanyak 45.000 atau dividen saham biasa yang akan didistribusikan, yang akan karena masih belum. Nah, kenapa kok
dapat 45.000 ini dapat dari mana? 45.000 ini didapat dari 225 lembar saham tadi dikali dengan nilai par sebanyak $200. Lalu pada saat tanggal pembagian, jurnalnya yaitu ordinary share dividend distributable di debit 45.000, lalu share capital ordinary di kredit 45.000.